Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman geriatri care. Di sini sudah hadir Dokter Johan. Hai Dokter Johan. Eh, Ya, kembali lagi bersama saya Tia Rahma di Geri Talks hari ini di puasa hari ke-8 ya. Mudah-mudahan semuanya masih lancar puasanya, masih semangat ya. Dan menjelang buka puasa sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Dokter Johan, seorang ahli penyakit dalam, ahli diabetes yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan juga kepada kita mengenai apa saja sih sebetulnya kendala-kendala yang selama ini dialami oleh para lansia diabetesi, artinya lansia yang memiliki penyakit diabetes. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke direct message geriatric care, nanti akan kami bacakan. Tapi mungkin sebelumnya karena saya lihat mungkin ada beberapa yang baru bergabung di Geriatric Care. Jadi Geriatric Care ini adalah suatu media edukasi yang khusus memberikan info kesehatan untuk usia lanjut. Ya, baik untuk para usia lanjutnya itu sendiri ataupun untuk anak-anaknya yang merawat orang tuanya yang sudah berusia lanjut dengan berbagai macam penyakit. Nah, jadi Dokter Johannes kelihatannya sudah bergabung sama kita. Namun sebelumnya saya mungkin akan sedikit menjelaskan kenapa sih sebetulnya pasien-pasien diabetes sebetulnya tidak hanya lansia, tapi pasien diabetes di segala usia itu membutuhkan evaluasi, pengkajian dari dokter yang merawat jauh-jauh hari sebelum pasien diabetes itu menjalani ibadah puasa. Jadi yang pertama adalah karena memang pada saat berpuasa itu terjadi beberapa perubahan ya dalam keseharian kita. Yang pertama adanya perubahan perubahan pola makan, kemudian juga perubahan pola tidur ya, sehingga akan mempengaruhi juga perubahan-perubahan kadar gula darah dan juga hormonal yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu penting sekali untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan pada pasien-pasien diabetes terutama yang lansia, ini untuk kita sama-sama monitor baik lansia itu sendiri atau kita sebagai anak-anaknya. Nah, nanti mungkin Dokter Johannes juga akan menjelaskan kenapa sih pasien diabetes itu dikatakan berisiko tanda kutip bila melakukan puasa gitu. Bukan berarti tidak boleh berpuasa, tapi memang ada risiko dan ada rambu-rambunya mana yang memang aman untuk berpuasa atau beresiko dan yang memang tidak disarankan untuk berpuasa. Nah, saya kemudian akan mengundang dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dok, Tia, apa kabar? Alhamdulillah. Dokter Jo juga gimana? Sehat ya dok? Alhamdulillah, puasa Al- lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tuh sebenarnya rencana buat ini tuh sebelum puasa ya dok. Ya dok. Cuma waktunya nggak eh, cocok. Cuman ada manfaatnya juga nih dok. Jadi kita di tengah-tengah puasa begini sudah banyak yang menjalani, terus ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya dok, selama 7-8 hari puasa ini gitu ya. Jadi mereka ada yang mungkin agak was-was gitu ya, ada yang gulanya naik tapi kok santai aja gitu. Jadi nanti mungkin minta pencerahannya dari Dokter Johannes nih untuk pasien-pasien terutama yang lansia-lansia ya dok. Ya. Dok, jadi mungkin untuk pembukaan dan untuk overview gitu ya dok, sebelum kita jawab pertanyaan dari teman-teman di Geriatric Care, uh, puasa itu kan manfaatnya banyak ya dok ya, gitu. Sebetulnya untuk tubuh kita, khusus untuk kondisi-kondisi pasien yang diabetes, manfaat puasa tuh gimana sih dok? Kan ada manfaat, ada risiko gitu. Gimana kira-kira? Ya dok, saya kira ini dokter khususnya untuk pasien geriatri atau lansia, misalnya di atas usia 60 tahun, itu dokter Tia lebih tahu nih dari saya nih. Ya.
dokter dong dari endokrin juga kan kita sama-sama jadinya. Ya, pada waktu bulan puasa itu akan terjadi tadi seperti dokter bilang, perubahan daripada pola tidur, pola makan, pola aktivitas fisik, kemudian juga banyak perubahan dari status mental ya. Jadi pikiran nggak lagi banyak memberitakan hal yang buruk atau memikirkan hal yang buruk, tetapi lebih banyak memikirkan hal yang baik, memikirkan hal yang positif yang nanti akan berpengaruh terhadap tidak hanya merasa lebih tenang, tetapi juga buat jantung, buat tekanan darah, juga buat gula darah. Karena kalau kita lihat ya, kalau lagi emosi yang terlalu ekstrim, misalnya terlalu marah atau terlalu sedih, maka kadar gula darah akan berubah menjadi naik. Dan juga kalau tekanan darah juga akan berubah. Nah, itu menjadi lebih tenang selama bulan puasa. Sehingga diharapkan juga beban dari jantung, pembuluh darah itu juga akan lebih baik. Kemudian ada banyak lagi yang lain, misalnya pola makan jadi lebih terjaga, lebih terbatas. Kita lebih makan sesuai kebutuhan, perut, khususnya sel-sel enterosit itu juga menjadi lebih teratur. Kemudian pola aktivitas fisik itu menjadi lebih terjaga, jadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Nah, itu membuat hidup lebih, bukan hanya hidup lebih tenang nih, tapi kurva gula darah atau naik turunnya gula darah akan jadi lebih flat, lebih datar, dan itu lebih baik. Kecuali kalau pada yang buka puasa itu berlebihan. Itu udah ada penelitiannya bahwa banyak yang pada saat buka puasa itu berlebihan dengan yang manis atau kalorinya terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak, maka gula darahnya akan naik tinggi agak banyak pada waktu buka puasa. Itu tapi dengan edukasi tentu itu kita berusaha hindari, jangan terlalu naik. Tentu naik boleh karena kita lagi makan buka puasa, tapi jangan terlalu berlebihan ya, Dok. Ya, ya dok. Jadi memang puasa itu banyak manfaatnya nih dok ya, nggak cuma buat diet, tapi untuk hipertensi, untuk keseluruhan lah kesehatan badan kita. Tapi memang pasien-pasien diabetes tuh ada beberapa risiko ya dok. Misalnya tadi terutama pada pasien lansia ya dok, jadi lebih mudah drop gula darahnya atau hipoglikemi, atau mungkin jadi lebih hiperglikemi gitu ya dok, gula darahnya jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, kira-kira dokter rambu apa aja sih dok yang bisa kita pakai bahwa oh ini mungkin orang tua saya aman untuk berpuasa atau orang tua saya tidak aman untuk berpuasa gitu ya dok, kan kita ada rambu-rambunya gitu dok. Kira-kira gimana dokter? Ya, sebelumnya saya menjelaskan dahulu, Dok, bahwa pada lansia, mungkin dokter sudah sering menyinggung, pada lansia dengan diabetes itu ada kondisi yang agak berbeda atau agak khusus gitu ya. Biasanya pada lansia dengan diabetes itu sudah menjalani diabetes atau sudah lama hidup dengan diabetes, lalu sudah mengalami komplikasi atau penyakit penyerta yang terjadi bukan karena diabetesnya. Misalnya kalau diabetes terkendali, barangkali terjadi gangguan ginjal karena darah tingginya, atau barangkali gulanya terkendali tapi mengalami penyakit jantung atau stroke karena tekanan darah atau kolesterolnya misalnya. Nah, apakah ini karena komplikasi diabetesnya atau karena penyerta dari diabetesnya, maka tetap orang lansia lebih berisiko karena dia biasanya memiliki penyakit penyerta atau gangguan kardiovaskular, gangguan daripada fungsi ginjal, kemudian juga mata, retinopati, khususnya pada yang diabetes, apalagi diabetes dengan hipertensi yang tidak begitu terkendali, Dok. Kemudian pada orang lansia itu kita harus perhatikan satu hal yang seringkali nggak begitu diperhatikan di kehidupan sehari-hari, yaitu fungsi kognitif. Dokter lebih
lebih ini untuk sigap untuk menerangkan tentang fungsi kognitif itu. Tapi kalau fungsi kognitif itu terganggu, maka akan terjadi kondisi seperti demensia ya dok. Orang awam bilangnya pikun. Nah itu pikun merupakan penyakit penyerta yang bisa menjadi tantangan pada saat lagi berpuasa. Kemudian risiko jatuh pada orang tua lebih besar, instabilitas ada, jadi risiko bisa jatuh. Apalagi kalau sedikit hipo, sedikit ada kekurangan cairan, kemudian gerakan tiba-tiba itu membuat makin nggak stabil, lalu mudah jatuh. Kalau mudah jatuh, mudah fraktur atau mudah patah tulang karena faktor usia juga, bone mass density berkurang atau ke apa namanya tulangnya lebih mudah patah gitu dok ya. Ya, ya itu yang perlu diketahui dulu oleh teman-teman sebelumnya kenapa ini perlu diperhatikan ya pada pasien diabetes lansia. Lalu risikonya tadi itu akibat dari gabungan semua itu adalah terjadinya hipoglikemi tadi dokter sudah singgung. Khusus pada yang lansia, diabetes itu kan biasanya butuh obat 1-2 ya, atau bisa juga 3, bisa juga lebih, bisa juga ditambah insulin. Kemudian pada lansia biasanya juga butuh obat lain, misalnya obat penguat tulang, barangkali obat untuk encoknya, barangkali obat untuk ginjalnya, obat untuk darah tinggi, obat untuk pembuluh darah, obat untuk jantungnya, obat untuk yang lain-lain deh. Jadi belum ditambah vitamin, jadi itu namanya polifarmasi ya dok. Jadi Ke lebih dari 5 dok, polifarmasi. ya dok. Nah, gabungan dari polifarmasi itu mungkin menyebabkan efek-efek yang bisa tidak diperkirakan pada waktu berpuasa. Selain itu, sebagian atau beberapa deh, sebagian kecil dari obat itu mungkin mempengaruhi tekanan darah, mungkin mempengaruhi susunan saraf pusat, mungkin mempengaruhi kesadaran misalnya jadi mudah mengantuk gitu dok. Misalnya ada yang obat anti nyeri untuk diabetes itu ada yang namanya gabapentin, ada yang namanya pregabalin, itu punya efek ngantuk ya dok ya. Iya. Ntar waktu bangun sempoyongan ntar bisa jatuh misalnya gitu. Kalau jatuh nanti risikonya fraktur lagi. Nah itu jadi panjang urusannya gitu dok. Kemudian hipoglikemik itu nanti terkait dengan dosis daripada obat juga. Obat ada yang diberikan pada pagi hari, ada yang diberikan pada siang hari, sore hari. Nah pada waktu puasa yang siang pasti nggak diberikan. Tetapi dosis yang pagi kadang-kadang itu pada hari biasa, biasanya dosis obat yang kuat, obat yang agak kuat. Nah pada waktu puasa kadang-kadang diberikan pada saat sahur karena belum konsultasi ke dokter, sehingga pada saat sahur justru mendapatkan obat yang kuat, nanti pada waktu siang dan sore hari mempunyai risiko hipoglikemi yang lebih tinggi. Ya. Selain itu hiperglikemi itu justru banyak terjadi pada waktu bulan puasa karena misalnya takut hipoglikemi itu dosis daripada obat diturunkan atau dirubah atau ada yang di stop obatnya. Nah kalau sudah konsultasi dokter dan dengan pengawasan daripada self monitoring blood glucose atau pemeriksaan gula darah kapiler mandiri di rumah, mudah-mudahan aman. Tetapi kalau tidak dengan bimbingan dokter dan jadi melakukan sendiri penurunan dosis atau tidak dibimbing dengan self monitoring blood glucose, maka gula darahnya jadi bisa sebaliknya jadi tinggi ya dok. Selain itu risiko dehidrasi itu besar pada orang tua. Sebaliknya juga kalau terlalu banyak minum juga bisa terjadi kebanyakan cairan sih memang. Tapi yang kita lebih takut adalah dehidrasi, kecuali pada pasien-pasien gangguan ginjal berat atau gagal jantung yang berat. Dan tapi itu tentu biasanya merupakan yang di exempt dari puasa. Lalu risiko trombosis atau pembekuan darah yang meningkat. Nah, ya kapan ya nggak boleh puasa gitu dok ya? Itu yang mesti ditanya tadi, kembali ke pertanyaannya dok ya. Jadi setelah mengenali tadi faktor-faktor yang tadi itu dok, itu kita perhatikan bahwa kondisi-kondisi yang berbahaya dalam arti berisiko tinggi buat yang diabetesnya adalah kondisi yang
dalam beberapa bulan terakhir sebelum melakukan puasa itu mengalami atau mempunyai riwayat hipoglikemia, kadar gula darah yang terlalu rendah, yang berat sehingga tidak sadarkan diri atau butuh bantuan orang lain. Biasanya itu di level kadar gula darah kurang dari 54 liter. Lalu juga pada keadaan yang kadar gula darahnya tidak terkendali tinggi sekali sampai mengalami koma hiperglikemia atau ketoasidosis diabetik 2 ya. Ya, lalu yang hipoglikemia itu juga kalau seandainya nggak sadarkan diri, tetapi berulang kali atau hipoglikemia itu tidak disadari, baik-baik saja, pasiennya masih bisa sholat, masih bisa ngomong, masih bisa ngaji, tetapi kalau diukur gula darahnya itu kurang dari 70, dia nggak merasakan, tapi terdeteksi jika kadar gula darah itu diperiksa kurang dari 70 mg per desiliter. Nah, itu juga berbahaya. Itu berbahaya sekali, risiko tinggi, karena dia bisa rendah nggak terasa, tiba-tiba begitu rendahnya langsung nggak sadarkan diri, dan itu kalau tidak segera dikenali, tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang menjaga, caregiver atau anak cucu yang nggak selalu bisa ada orang rumah di sebelahnya. Kalau dia lagi tidur di kamar dikunci, nah itu bisa berbahaya. Lalu pada kondisi diabetes tipe 1, artinya yang mutlak membutuhkan insulin, dok, biasanya 3 kali sehari atau 4 kali sehari yang tidak terkendali, dengan catatan tidak terkendali. Tapi ini pada orang tua mungkin nggak banyak kasusnya. Lalu yang orang tua sedang sakit akut, infeksi, stroke, trauma habis operasi. Lalu orang tua dengan penyakit ginjal kronik tahap lanjut, stage 5, stage 4, atau sudah dalam pengobatan dialisis. Lalu yang ada komplikasi lanjut pada jantung, pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak. Dan yang dengan kondisi kesehatan buruk. Misalnya susah untuk bangun dari tempat tidur, susah untuk ngomong, teriak, bicara susah, komunikasi sulit, ada gangguan tadi demensia misalnya. Kemudian gangguan urinary incontinence, jadi sering mengompol. Jadi kalau sering ngompol itu takutnya nanti dehidrasi ya, dok ya. Kemudian yang berulang kali jatuh atau risiko jatuhnya tinggi. Nah, ini dokter bisa menjelaskan nih kapan ya orang tua risiko jatuhnya tinggi gitu ya, pada kondisi apa aja gitu. Kemudian pada orang tua yang disebut frailty. Nah, nanti dokter juga bantu jelasin ya, dok. Itu yang pada kondisi-kondisi itu yang dipertimbangkan untuk tidak berpuasa karena sangat tinggi risiko untuk komplikasi tadi, dok. Jadi itu yang rambu-rambunya mesti diperhatikan ya, dok, yang risiko tinggi yang memang sebaiknya tidak disarankan berpuasa. Tapi kadang-kadang dokter tahu ya, kalau lansia yang masih segar bugar gitu ya, memang kan agak sulit untuk kita edukasi untuk jangan puasa dulu ya oma opa gitu. Kadang-kadang karena dalam 1 tahun ini selalu ditunggu-tunggu ya, dok. Jadi kayaknya kalau mereka nggak berpuasa tuh mungkin rasanya juga nggak nyaman. Cuma mungkin pada kesempatan kali ini jadi mungkin kita tekankan ya, dok. Jadi mudah-mudahan yang memang kemarin ini belum sempat mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum puasa Ramadan kali ini, insya Allah di tahun depan mungkin persiapan puasa Ramadannya untuk ketemu dokter bisa lebih paling tidak minimal 4-3 bulan sebelum puasa ya, dok, supaya dokternya bisa bikin assessment, bikin pengkajian yang tadi dokter cerita itu semua kan yang kita kaji ya, dok. Apakah memang ini berisiko atau memang aman atau bahkan memang tidak disarankan untuk berpuasa gitu. Jadi dokter Jo tadi udah lengkap banget semua yang disebut, baik dari sisi untuk masalah gulanya sendiri maupun dari sisi gangguan-gangguan fungsional yang dapat terjadi pada lansia ya, dok ya. Jadi kira-kira makanya di situ pentingnya bahwa pada lansia-lansia mungkin yang dengan penyakit komorbid ya, dok, atau bahkan mungkin yang tadi dokter singgung tanda kutip frailty, itu mungkin tidak kembali disarankan untuk melakukan ibadah puasa gitu. Nah, dok, ini untuk masalah gula darah ya, dok, target gula darah. Memang kan pada dia agak ada sedikit perbedaan target-target gula darah dibandingkan dengan yang usia muda. Terutama pada yang tadi bilang, pada yang pre-frail dan frail itu agak berbeda darahnya. Tapi
lansia yang memang masih fit gitu ya, mungkin target gula darahnya masih sama dengan dewasa muda. Nah, kira-kira dok, pada saat berpuasa, apakah ada perubahan-perubahan dari target? Atau mungkin agak loose deh targetnya, nggak usah seketat misalnya pada saat tidak berpuasa, itu gimana dokter Jo? Ya, ya betul dok, betul banget. Jadi pada umumnya kita akan sedikit longgar, tapi juga jangan terlalu longgar sampai nanti gula darahnya mencapai level misalnya di atas 250 sampai 300 atau lebih dari 300, itu berbahaya, menyebabkan tinggi resiko untuk ketosidosis diabetik atau komplikasi akibat gula tinggi. Kita tahu gula tinggi bisa menyebabkan serangan jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan kerusakan ginjal tambah parah, dan seterusnya. Secara umum nih, yang dianjurkan oleh organisasi American Diabetes Association itu pada lansia itu dibagi tiga dok, yaitu yang disebut healthy, atau yang tadi dokter bilang bisa datang ke poliklinik, ke praktek dokter Tia dengan baik, jalannya masih cukup gagah, jalannya masih tangkas, paling mungkin pakai bantu satu tongkat misalnya gitu dong. Kemudian masih bisa cerita, masih bisa nyerocos gitu ya, kayak masih muda gitu. Kemudian diajak ngobrol masih nyambung, terus bisa cerita bagaimana gulanya, kapan hipoglikemi, minum obatnya apa namanya, pagi, siang, sore. Biasanya saya ngetesnya begitu ya dok. Saya ngetes, oma opa pagi makan apa obatnya, siang apa, malam apa. Kalau seandainya dia nggak bisa ngafalin namanya, sulit bahasa Inggris dan lain-lain, oke, makan pagi biasanya apa, makan siang apa, makan malam apa. Jadi kita tahu bahwa kok secara kognitif dia bagus. Dari lihat cara jalannya kita tahu bahwa fungsional statusnya itu masih bisa bagus gitu dok. Bisa naik ke bed, nggak Iya. terlalu butuh bantuan, bangunnya juga masih bisa cukup kuat gitu. Nah, lalu kalau kondisi penyakitnya hanya sedikit, dalam arti hanya diabetes dengan hipertensi, tapi nggak banyak-banyak, nggak ada penyakit-penyakit lain yang berat, misalnya jantung ditambah stroke, ditambah nggak bisa lihat, ditambah yang lain-lain dah, nanti kita masukin ke kriteria yang berat. Jadi kalau nggak banyak penyakit beratnya, itu penyakit kronisnya, maka kita sebut relatif healthy. Itu kriteria yang pertama dok. Yang pada kriteria pertama ini kita bisa pakai patokan kalau sebelum berbuka puasa. Ini kan udah masuk nih ya, udah masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita langsung, kalau sebelum berbuka puasa, jadi sekitar jam-jam segini nih, kalau diperiksa orang tuanya atau kakak, grandpa, grandmanya, itu coba dicek kalau antara 80 sampai 130 itu masih baik. Tapi kalau di atas itu berarti ada yang kurang. Kalau di bawah itu berarti kelebihan obat atau terlalu ketat pengendalian gula darahnya. Jadi 80 sampai 130 itu sama dengan yang bukan lansia ya dok. Lalu pada kondisi yang healthy ini, pada keadaan malam sebelum tidur, berarti kira-kira habis terawih, habis ini, itu diharapkan antara 80 sampai 180. Itu 80 ya. 80 sampai 180. Nah, ini mirip-mirip dengan yang bukan lansia. Kemudian kalau yang kedua adalah yang sudah kompleks. Yang sudah kompleks itu sudah banyak penyakit penyertanya, kemudian ada ini indeks Bartelnya, ADL-nya itu agak terganggu ya dok. Kemudian ada gangguan kognitif, lupa-lupa sedikit gitu ya. Udah makan belum obatnya? Nggak ingat misalnya gitu ya. Atau ya mudah melupakan gitu ya. Nah itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk tadi gula darah hipoglikemi, terus dia juga kalau disuruh minum obatnya begini begitu ya, nah itu nanti dia bingung gitu ya, terus malah jadi lupa gitu, terus nanti takutnya malah minum obat 2 kali ya dok. Nah pada kondisi yang kompleks itu, pada keadaan sebelum berbuka puasa, setelah asar sampai sebelum berbuka puasa ini, diharapkan gula darahnya antara 90 sampai 150 saja. Jadi nambah 20 yang batas atasnya, batas bawahnya nambah 10 jadi 90 sampai 150. Nah, kalau mau tidur diharapkan antara 100 sampai 180. Jadi angkanya nambah 20 mg per desiliter, bisa lebih baik.
Nah, yang ketiga yang lebih 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 lanjut, eh, masalah geriatrinya disebut dengan yang very complex atau kesehatan kurang baik, itu kesehatan poor health, itu yang lebih dari yang kompleks. Nah, ini lebih longgar lagi. Gula darah sore-sore begini antara 100 saja sampai 180. Jadi jangan terlalu ketat. Sampai 180 itu belum makan buka puasa. Lalu kalau malam tidur diharapkan 110 sampai 200. Jadi lebih longgar, Dok. Nah, itu yang batas-batas yang kira-kira kita mau ini. Lalu bagaimana cara tahunya ya masuk kriteria tersebut apa udah terlampaui? Mohon maaf, terpaksa pakai self monitoring blood glucose dengan alat glukometer. Jadi periksa dengan pemeriksaan ujung jari, darah kapiler. Kalau seandainya kondisinya very kompleks atau kompleks, mungkin ada manfaat, ada gunanya kalau bisa mendapatkan itu menggunakan namanya continuous glucose monitoring. Continuous glucose monitoring. Jadi nggak harus selalu terus-menerus periksa gula darah kapiler, karena kalau tinggal sendiri atau orang sekitar nggak selalu ada di sekitarnya, misalnya di rumah nggak ada pembantu, nggak ada caregiver yang mengurus, anak cucu sibuk kerja sama sekolah, di rumah sendirian. Nah, kalau udah lemes, itu mesti periksa gula darah, kadang-kadang nggak keburu lagi untuk periksa gula darah itu, Dok. Nyari alat glukometer mungkin juga nggak ingat nih di mana alat glukometernya disimpan, kemudian nyarinya lagi mesti periksa gula darah lagi, itu walaupun simple, tetapi pada orang tua mungkin dexterity atau skillnya untuk memeriksa gula darah udah agak beda ya, Dok. Jadi kalau bisa pakai alat continuous glucose monitoring yang gampang sekali, tinggal pakai readernya di scan saja langsung tahu gula darahnya oh segini gitu. Ini mungkin udah waktunya untuk terpaksa membatalkan puasa gitu. Ya, oke dok. Jadi memang tadi target gula darah sebetulnya nggak berbeda jauh dari yang sebelum berpuasa Ramadan, tapi memang ada hal-hal penting tadi ya dok. Nah mungkin tadi yang dokter jelaskan untuk penyakit orang-orang usia lanjut yang udah mulai kompleks, very kompleks gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang nonton nih dok, kan lanjut divaksin. Nah, waktu mau divaksin nih, vaksin COVID sekarang, itu kan ada beberapa pertanyaan tuh dok yang terkait dengan frailty kerentaan itu ya dok. Nah itu Ya. sebetulnya kan apa ya suatu tools juga untuk kita tahu orang tua kita ini sudah masuk ke dalam kategori renta atau belum renta gitu ya dok. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ini kan lagi mau vaksin booster juga gitu ya dok ya. Jadi nanti biasanya ditanyain gitu, apakah mudah mengalami kelelahan gitu ya dok. Kemudian juga berjalan atau membutuhkan alat bantu gitu atau mungkin memiliki 5 penyakit gitu secara bersamaan. Nah, kalau seandainya jawabannya memang iya semua, artinya memang sudah masuk ke dalam kriteria yang renta. Kalau geriatri sih kalau renta udah nggak kita saranin ya dok untuk dok gitu. Cuma kadang-kadang kita punya pasien geriatri yang udah renta nih dok, yang udah bedridden tapi memang gula darahnya kan masih agak naik turun mungkin karena ada stroke, ada segala macam. Nah, itu yang memang target-target gula darah tadi yang mesti kita perhatikan yang tidak terlalu ketat ya, Dok ya. Gitu. Tapi mungkin kalau udah frail sih kita udah nggak saranin untuk ya, Dok gitu. Bayar fidyah sepertinya, Dok ya. Nah, itu tantangan juga buat kita dokter, Dok, kalau seandainya mau puasa juga, karena kan ini terkait bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah keyakinan gitu, Dok ya, yang kita nggak bisa menghalangi kalau orangnya sudah determine, sudah menetapkan hati, meneguhkan hati untuk puasa gitu. Itu menjadi tantangan bagi kita untuk membantu sebisa mungkin dengan cara edukasi sebelum masuk bulan puasanya. Kemudian setelah masuk bulan puasa seperti ini nih dok, sebetulnya timingnya tepat gitu ya. Saat pertama itu memang akan terjadi turmoil atau naik turun daripada kadar gula darah. Oleh karena itu harus dipantau dengan pemeriksaan gula darah kapiler yang lebih sering pada waktu seminggu pertama. Kemudian itu konsultasi ulang dengan dokter, dok. Konsultasi ulang, ini seminggu pertama puasa ternyata begini nih gula darahnya, padahal obatnya sudah
diminum, atau sebaliknya dosisnya udah disesuaikan sesuai dengan saran dokter Tia nih gitu. Lalu konsultasi lagi setelah 1 minggu dok, supaya sisa bulan Ramadannya kalau memang mau tetap puasa, seaman mungkin dok, kalau bisa. Ya dok, jadi mungkin untuk kondisi-kondisi yang seperti itu ya dok, kira-kira nih alarmnya nih dok, untuk baik untuk kita, ini orang tua kita, atau untuk orang tuanya sendiri ya dok, itu alarmnya kan kadang-kadang orang tua tuh suka saking kepinginnya tuh dipaksa gitu ya dok ya, jadi memaksakan diri gitu. Jadi kira-kira alarm apa dok yang memang sangat disarankan untuk berbuka puasa sebelum waktunya nih dok, pada orang, terutama pada yang lansia ya dok. Iya dok. Hmm. Ya, alarm yang terbaik adalah periksa dengan alat glukometer yang akurat atau yang cukup baik gitu ya. Jadi alatnya nggak ngaco, kalau alatnya ngaco juga nanti Alatnya alatnya mesti dikalibrasi ya dok ya. sebelum bulan puasa ya dok dan teman-teman. Jadi itu adalah yang paling baik, alarm yang paling baik, parameternya gula darah. Kalau gula darahnya kurang dari 70, itu pasti udah mesti buka puasa. Maksud saya udah batalkan puasa ya. Kalau seandainya lebih dari 300, itu tadi risiko juga tinggi untuk mengalami komplikasi diabetes, maka harus membatalkan puasa. Terpaksa, itu terpaksa. Nanti bayar vidya atau... Nah, itu kalau nggak ada alat atau alatnya lagi rusak atau belum belum apa namanya belum ada stripnya atau belum keburu ini periksa dengan alat, misalnya masih di perjalanan, masih di mobil misalnya gitu, atau alatnya ketinggalan di rumah misalnya lagi di kantor misalnya. Nah, kalau masih ada ya masih kerja gitu masih kantor. Nah, itu kalau ada tanda-tanda hipoglikemia yang bermakna atau mengganggu atau berlangsung cukup lama, jadi nggak cuma semenit 2 menit, tapi juga beberapa menit gitu ya, maka ini kenalilah tanda-tanda hipoglikemia, yaitu lemas, pusing, sakit kepala, lapar. Entar dulu, tapi lemas, pusing, sakit kepala, lapar biasanya kita juga ngalamin ya dok ya, terutama udah jam-jam buka nih dok, atau Ya, dok, udah melewati siang hari, sorry. jam segini nih dok, lemes-lemesnya ya dok. Ya. Terus ngantuk juga, kita juga ngantuk juga, jadi enggak. Nah, ada 3 kriteria yang sebetulnya bisa dipakai, yaitu kalau mulai tangannya gemetar. Tetapi tangan gemetar pada banyak orang tua itu juga ada yang memang sudah Parkinson atau Parkinsonism dok ya. Jadi tangannya udah gemeter sebelum puasa gitu. Sebelum gula darahnya rendah juga udah gemeter. Nah, itu sulit dibedakan. Kedua, kalau keluar keringat dingin. Jadi kalau kok keringat dingin ya, nah ini hati-hati nih. Ini kayaknya bakal hipo atau udah hipo nih kalau udah keluar keringat dingin. Padahal bukan karena cuaca panas, bukan karena kena matahari, bukan karena olahraga gitu ya. Tapi duduk-duduk diam kok keluar keringetan ya, baju basah. Nah, ini hampir pasti hipoglikemi. Tetapi gejala keluar keringat itu nggak tampil kalau seseorang dengan diabetes itu menggunakan obat-obatan seperti beta blocker, dan orang tua seringkali diberi beta blocker. Blocker betul dok. Jadi tertutup, namanya masking effect. Lalu jantungnya berdebar-debar, dia merasa nggak enak, jantungnya debar-debar. Ini juga seringkali ditutupi oleh obat beta blocker. Ini obat beta blocker bagi teman-teman itu biasanya buat orang tua dengan masalah jantung koroner atau gangguan irama jantung. Nah, itu diberikan beta blocker, itu menutupi gejala hipoglikemi. Jadi harap maklum kalau tiba-tiba, loh kok langsung nggak sadar, karena gejala-gejalanya itu tertutupi, nggak khas, bisa tiba-tiba nggak sadar. Jadi tidur, terus nggak bisa dibangunkan. Nah, itu hipoglikemi yang berat. Nah, kalau diperiksa darah lebih dulu, mungkin bisa ditangkap pada saat gula darahnya masih sekitar 70, 60, 55. Nah, pada waktu udah lebih rendah dari 50, nah itu bisa terjadi penurunan kesadaran dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau hiperglikemia, itu hiperglikemia bedainnya ya dengan hipoglikemi. Oh ya, satu lagi tadi, kalau hipoglikemi, kalau dipegang tangannya agak dingin. Badannya juga agak dingin biasanya kalau hipoglikemi. Kan dia berkeringat ya dok ya. Karena sistem saraf otonomnya keluar.
dia berkeringat, lalu jadi terasa tangannya dingin. Tetapi ya itu memang nggak selalu. Kalau hiperglikemia yang terjadi biasanya itu tangannya hangat, badannya hangat. Terus kalau masih bisa mengeluh, nah ini nih yang orang tua sering sering bermasalah kalau hiperglikemia ya, kalau gula darahnya di atas 200 bahkan di atas 300, itu kan merasakan haus mestinya. Gula tinggi itu Iya. orangnya haus. Tapi orang tua Hmm. seringkali ambang hausnya berubah ya dok ya, dokter yang lebih ini nih dok, detailnya nih dok. Jadi nggak merasa pengen minum, apalagi kalau yang sudah indeks fungsionalnya itu terganggu. Jadi untuk ngambil air minum dia sulit misalnya gitu. Dia harus pergi dulu ke dispenser atau ke kulkas, atau kalau zaman dulu pakai keceret gitu dok ya. Itu dia mesti ngambil dulu gelasnya dan seterusnya, kalau seandainya pun dia mesti batalkan puasa. Nah itu jadi hati-hati. Eh, Rasa haus itu pertanda hiperglikemi. Kemudian rasa lemas susah dibedakan antara keduanya, hipo atau hiperglikemi, dua-duanya lemas. Tapi pada hipoglikemi orang lebih rasa lapar, kalau hiperglikemi gula darah tinggi orang lebih kerasa haus. Walaupun dua-duanya Hmm. juga jadi sih, orang hiperglikemi juga lapar juga, tapi kalau orang hipoglikemi laparnya tuh agak-agak gimana ya, agak-agak lebih sadis gitu kalau hipoglikemi. Lapar banget gitu. Kalau hiperglikemi lapar tapi dia lebih ke hausnya gitu. Lalu pada hiperglikemi itu sering kencing. Kalau yang Hmm. sudah pakai popok, kok popoknya lebih cepat berat gitu ya dok ya. Kemudian kelihatan bingung, Iya. kelihatan lemas. Lalu kalau gula darahnya tinggi di atas 300 biasanya ada mual, Hmm. rasa-rasa mual. Nah ini yang nggak ada di hipoglikemi, kecuali kalau orangnya emang sakit mah ya. Eh, tapi kalau hipoglikemi mulai mual dan lama-lama perutnya sakit. Wah, Hmm. perutnya sakit. Bukan karena mah gitu, tapi karena hiperglikemi. Sekali Hmm. lagi jurinya periksa gula darah dok. Ya, Jurinya periksa gula darah. Lalu yang ketiga yang lebih mudah dibedakan itu dehidrasi. hidrasi. Dehidrasi ya mungkin dari dokter dok, gantian dok. Dehidrasi pada orang tua gimana nih dok? Ya, Kalau cubit-cubit agak beda nih, gimana dok pada dehidrasi? kalau memang kadang-kadang kalau dehidrasi pada lansia kan kalau kita gampang ya dok, kita bisa lihat namanya turgor gitu ya. Turgornya masih baik. Cuman untuk turgor itu sangat membutuhkan elastisitas kulit yang masih cukup baik gitu. Sementara pada lansia kan elastisitas kulitnya sudah tidak terlalu baik. Jadi kadang-kadang mau bilang turgornya turun gitu, tapi kan memang dia sudah mengalami penurunan dari elastisitas kulit. Jadi memang dehidrasi ini sesuatu yang agak sulit dikenali pada lansia ya dok. Jadi memang itu yang tadi dokter bilang bahwa pada lansia kalau seandainya memang ada kondisi-kondisi seperti yang misalnya minum obat kayak orang sakit jantung ya dok ya. Biasanya lansia kan sakit jantung suka dikasih obat yang namanya diuretik tuh dok. Ya, Hmm. udah ya udahlah berpuasa, tetap minum obat diuretik ya dok ya. Jadi kemungkinan dehidrasinya jadi makin tinggi gitu. Nah, mungkin alarm rasa haus itu memang kadangkala tidak muncul pada lansia ya, Dok, yang bisa bikin orang makin dehidrasi. Cuman kalau pada kondisi-kondisi yang lansia yang sudah mengalami penyakit kompleks yang tadi dokter cerita seperti frailty dan lain-lain itu kan sebetulnya memang sudah tidak disarankan, lagi-lagi tidak disarankan berpuasa. Tapi kalau kita mau lihat ini dehidrasi atau tidak, biasanya kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan turgor tadi tuh, Dok, di daerah-daerah yang memang tuh ada penonjolan-penonjolan tulang gitu loh dok. Jadi kita bisa lihat gitu. Cuman ya lagi-lagi kadang-kadang masih sangat sulit. Kadang-kadang kita terima di rumah sakit sudah dalam kondisi gangguan kesadaran atau bahkan tekanan darahnya sudah mulai turun ya dok akibat dehidrasi. Jadi memang tiga hal itu ya dok yang memang bisa kita lihat adalah hipoglikemi, hiperglikemi ya dehidrasi walaupun agak sulit ya dok, cuman tetap harus hati-hati. Kemarin saya juga sempat uh, ada buat edukasi mengenai kecukupan cairan tuh dok, gitu Hmm. dalam puasa. Kadang-kadang puasa nih setelah makan nih, apalagi orang-orang tua dok, minum manis gitu ya, Hmm. terus manis juga. Akhirnya rasa hausnya tuh kan tertutup ya dok, Hmm. gitu otomatis cairan air putih yang harusnya masuk juga jadi berkurang gitu. Jadi mungkin pada orang-orang tua yang tidak memiliki penyakit ginjal
tahap akhir yang harus dibatasi cairannya, atau sakit jantung, gagal jantung yang juga tahap akhir yang harus direstriksi cairannya, mungkin kita uh, asupan cairannya itu harus paling tidak minum 8 gelas sehari yang 200 cc ya dok ya. Gitu, saat sahur 2 gelas, kemudian pada saat berbuka 2 gelas, dan 4 gelas itu dari mulai maghrib sampai kita mau tidur lagi. Jadi itu minimal cairan harus dibutuhkan oleh orang tua agar tidak terjadi dehidrasi. Gitu. Dok, Oleh saya yang bertanya ya dok. boleh dok. Dok, dok, kalau seandainya pakai rumus yang dulu hidrasi pada orang, tapi bukan lansia nih ya, Yeah. hidrasi umum orang dewasa tuh 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam untuk dapat kebutuhan cairan dari eksternal, dari luar. Itu gimana dok sekarang ini kalau untuk lansia dok? Pada lansia itu juga berlaku, Dok. Jadi pada lansia kebutuhan cairan itu juga sama 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Makanya kita pakai patokan 8 gelas ya, Dok. Karena kan kita ambil rata berat badan orang Indonesia itu kan sekitar 60. Kalau 60 kali 30 cc aja yang paling itu kan berarti sekitar 1.800 ya, Dok. Jadi rata-rata ya sekitar 8 gelasan lah sehari. Nah, cuman kembali lagi dok, pada kondisi-kondisi misalnya yang butuh restriksi cairan gitu ya dok. Nah itu biasanya memang juga kita nggak bisa terlalu pakai tuh dok kebutuhan cairan sekian sampai sekian. Karena kan biasanya dokternya udah bilang bahwa pada pasien ginjal kronis yang udah HD misalnya, yang udah nggak keluar urin kan, minumnya 5 cc aja ya per 24 jam gitu ya dok. Jadi ya memang sangat disesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau untuk patokan kebutuhan cairan itu tetap kita masih gunakan 30 sampai 50 cc, Dok. Karena kalau kelebihan juga kan kita takutnya gangguan elektrolit ya, Dok, bisa muncul hiponatremi yang juga mungkin efeknya juga bisa bikin penurunan kesadaran ya, Dok ya. Gitu. Bagaimana seandainya pakai pemantauan gitu dok? Kalau pada lansia apakah bisa pakai pemantauan kalau habis pipis? Jangan kalau pipisnya di toilet yang ada, maksudnya bukan di ya di toilet gitu dok ya toilet yang angsa atau apa gitu deh. Itu apakah misalnya berguna kalau dilihat dulu kepekatannya, jadi kalau warnanya udah kuning pekat itu artinya udah mulai dehidrasi. Kemudian juga barangkali kalau diraba atau diukur suhunya, kalau udah sore itu makin dehidrasi, itu suhunya makin hangat atau apa gitu, itu ada manfaatnya nggak itu dok, kalau Ya. untuk orang? Sebetulnya kalau untuk menilai urin itu saya setuju tuh dok. Jadi untuk menilai, kita kebiasaan tuh melihat warna urin gitu ya dok. Kan kadang kalau kita sendiri aja nih, sekarang kan kebiasaan masker ya dok. Jadi kita juga kurang gitu. Kadang-kadang juga kita gitu. Nah artinya memang itu dehidrasi. Nah mungkin itu bisa jadi parameter yang lebih mudah dibandingkan dengan kita ukur suhu ya dok. Karena kalau kita trennya gitu ya dok, dan kadang-kadang itu kan bukan hal yang mudah juga untuk dilakukan dari waktu ke waktu untuk pengukuran suhu. Jadi mungkin saya setuju sama dokter Jo bahwa parameter yang paling mudah untuk tahu ya itu adalah dari urin. Tapi kalau lagi puasa dok kan rata-rata kita pasti akan pekat ya dok. Iya. Gitu. Jadi memang dehidrasi ini pada lansia menjadi masalah yang ya agak sulit juga ya dok kadang-kadang untuk kita tahu di awal-awal nih gitu. Cuman yang paling tidak itu asal dicukupkan kebutuhan cairannya minimal tadi, ya mudah-mudahan kondisi dehidrasi itu tidak terjadi gitu ya dok ya. Gitu. Dokter Jo, ini aku ada pertanyaan dari kan juga Pak Teguh ini pasienku juga. Jadi mungkin aku di sini juga udah hadir nih Pak Teguh, apa kabar? Jadi Pak Teguh Haryanto bertanya nih dok dari direct message. Boleh ya dok ya, sekarang kita coba jawab. Jadi Pak Teguh ini sudah mengalami diabetes sejak 30 tahun dok, gitu. Dan bagaimana cara pola untuk minum obat bila sedang menjalani ibadah puasa. Nah selama ini kan minumnya 3 kali sehari ya dok, gitu. Dan bagaimana cara pola makannya supaya gula darah terkontrol, karena diabetesnya saat ini sudah terdampak ke ginjal seperti yang tadi dokter Johannes cerita. Jadi mungkin Pak Teguh ini bertanya mengenai frekuensi minum obat dan pola makan pada saat
bulan puasa untuk diabetes. Nah ini sebenarnya sangat individual ya dok, tapi mungkin secara general bagaimana nih dok? Hmm, iya, ini obat itu diminum 3 kali sehari ya. Ya. Nah, kalau seandainya obat yang diminum 3 kali sehari, biasanya oh iya, halo Pak Teguh, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba lihat ya. Kalau diminum 3 kali sehari, yang waktu siang itu tidak diminum. Kemudian yang dosis pagi biasanya diberikan pada waktu buka puasa. Yang dosis pagi, yang dosis malam diberikan pada waktu sahur. Lalu ada obat yang ketinggalan nih. Lihat dulu ya, kalau obatnya itu butuh, dalam arti begini, kalau seandainya gulanya itu nggak bagus-bagus banget, maka tetap harus minum 3 kali. Lihat obat apa. Kalau obatnya adalah gliclidon yang 3 kali sehari, atau obat yang sulfonylurea yang lain, maka itu yang siang itu tetap diomit, tetap dihilangkan. Kalau yang 3 kali sehari itu adalah golongan biguanid, yaitu metformin seperti glukopak, maaf saya sebutkan merek, atau yang sejenisnya. Metformin itu diberikan 3 kali sehari, maka bisa ditumpuk yang pada waktu buka itu minum 1, kemudian pada waktu setelah taraweh itu diharapkan ada 1 snack lagi ya dok, snack lagi biasanya buah-buahan, kacang-kacangan yang nggak berat itu malam sebelum tidur, itu pada waktu itu minum 1 lagi, lalu tetap 1 pada saat sahur, jadi bisa tetap 3 kali kalau metformin. Atau kalau nggak, metforminnya itu yang pagi dan siang dikumpulkan jadi sekali minum 2 pada saat buka puasa. Itu ada anjuran seperti itu. Kalau yang 3 kali seharinya metformin. Ya. Jadi kalau dia golongannya biguanid metformin tadi sebetulnya memang kita bilangnya dirapel gitu ya dok ya. Tapi pun berarti harus dibicarakan juga nih sama dokter yang mungkin merawat juga ya dok ya. Jadi tidak juga menaikkan atau menurunkan dosis sendiri tanpa konsultasi sama dokter. Yang kita bicarakan ini kan memang secara general, yang mungkin obat yang bisa dirapel tuh yang mana, yang enggak tuh yang mana gitu ya dok. Karena kalau kayak golongan-golongan sulfonylurea itu kayak gliclidon ya, apalagi glibenclamid mungkin udah nggak disaranin ya dok ya, apalagi sama lansia. Itu glimepirid ya dok ya. Nah itu efek hipoglikeminya memang jauh lebih besar, jadi memang kita nggak perlu melakukan rapel seperti golongan biguanid tadi. Mungkin mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya ya Pak Teguh ya. Dok, terus ini kemudian ada pertanyaan juga yang saya rasa agak cukup ini nih dok, berkaitan dengan tadi mengenai alarm untuk kapan kita harus membatalkan puasa. Jadi ini yang bertanya, dok, bapaknya usia 68 tahun, terapinya glikidon 3 kali 30 mg. Sudah selama 5 tahun terakhir. Nah, ada darah tinggi juga, pernah kena stroke. Gula darahnya berkisar 200-an, dok, selama puasa ini katanya. Dan setelah buka, pernah hingga 400. Naiknya lumayan, dok. Bapak minum obat gula hanya pada saat sahur dan buka. Tidak ada keluhan meski gulanya sempat 400. Apakah ini aman untuk lanjut berpuasa, dok? Atau mungkin ada obat yang harus ditambahkan pada saat berbuka? Mohon jawabannya, terima kasih, katanya dok. Ya, terima kasih. Jadi pada kasus ini 68 tahun dengan diabetes yang menggunakan gliclidon sudah selama 5 tahun terakhir. Nah ini harusnya diketahui dulu dengan gliclidon 3 kali 30 mg terkendali atau tidak terkendali atau sedang-sedang gitu. Karena kalau tidak terkendali terus dapat obat gliclidon terus puasa, nanti itu risikonya tinggi sekali buat komplikasi. Terus juga ada darah tinggi dan pernah stroke, tapi untungnya stroke-nya. Jadi ini paling enggak risikonya termasuk tinggi, risiko tinggi, bukan risiko rendah untuk pada waktu bulan puasa. Jadi harus hati-hati sekali, kalau seandainya mau puasa harus hati-hati sekali. Nah ternyata waktu puasa gula darahnya berkisar 200-an. Berarti ada yang kurang di sini, dan setelah buka puasa ya, bisa sampai 400-an. Berarti kalau saya anggap gliclidonnya masih diminum pada waktu buka puasa, berarti gliclidon sudah nggak bisa lagi. Gliclidon itu biasanya diberikan 1 tablet pada waktu berbuka, 1 tablet pada waktu sahur, kalau saya mau diminum gliclidonnya. Tapi kalau ini diminum gliclidon masih sampai 400, berarti
Ada dua sih kemungkinannya, makannya terlalu berlebihan, kalorinya, kalori load-nya itu banyak, atau uh, obatnya memang udah nggak mempan, jadi udah nggak bisa pakai glukoden lagi, harus diberikan yang lain. Dalam hal ini mesti dilihat langsung. Saya kira Bapak kalau seandainya belum sempat ke dokter, harap periksa dulu dengan tetap minum glukoden, satu pada saat sahur, satu pada saat buka puasa. Kemudian lihat gula darah sebelum buka puasa. Ada 4 timing tuh ya. Yang penting sebelum buka puasa, jadi sekitar jam-jam segini atau jam 5-an. Kemudian setelah buka puasa 2 jam. Jadi berarti kira-kira setelah tarawih ya, habis makan buka puasa, sejak makan buka puasa 2 jam kemudian. Jadi kira-kira jam jam 8 jam ya. Kemudian sebelum sahur, lalu 2 jam sejak makan sahur, sejak mulai makan sahur. Jadi mungkin jam 6, jam 7 periksa gula darahnya. Jam 6-an ya, jam 6-an itu periksa gula darah lagi. Nah itu empat timing itu penting banget. Lalu bawa datanya ke dokter untuk dievaluasi. Kelihatannya sih di sini obatnya kurang ya Pak. Ini untuk aman untuk lanjut puasa, nggak aman kalau seandainya gula darahnya 400-an pada waktu lagi puasa, kemudian waktu buka puasa 400-an, itu nggak aman. Mesti ada obat yang ditambahkan. Sayangnya kalau sudah masuk bulan puasa baru obatnya dimodifikasi, itu itu berisiko, lumayan berisiko buat pasiennya, daripada kalau itu dilakukan 2 bulan atau tadi dokter bilang 3 bulan menjelang masuk Ramadan. Betul, Dok. Jadi artinya memang pada kondisi seperti ini sebaiknya ini risiko tinggi, harus segera dikonsultasikan ke dokter. Karena kalaupun ada obat yang ditambah atau mungkin ada tambahan insulin dan lain-lain, itu kita harus tidak berpuasa dulu ya Dok untuk melihat tren gula darahnya gitu. Jadi mungkin Mbak ini bisa bawa orang tuanya segera berobat ke rumah sakit untuk menentukan obat yang bisa membantu mengontrol gula darahnya menjadi lebih baik. Nah Dok, ini ada pertanyaan untuk pasien yang menggunakan insulin mungkin ya Dok. Ini ada satu pertanyaan. Jadi ibu saya usia 63 tahun, ada diabetes dan kolesterol sudah 7 tahun dan menggunakan insulin. Untuk yang malam menggunakan Lantus 1 kali 12 unit. Dan untuk sebelum dia menggunakan metformin 3 kali 500 mg. Nah, di hari ketiga puasa, ibu sempat gemetar dan keringat dingin di jam 3 sore, dicek gula darah langsung berbuka puasa. Sekarang ini saya stop, anaknya stop Dok, karena takut drop lagi. Tapi gula darah jadi selalu di atas 200 dan ibunya tetap ingin berpuasa. Nah, ini gimana ya Dok gitu. Jadi begitu insulinnya dikasih dia hipo, insulinnya nggak dikasih malah jadi naik, tapi tetap mau puasa. Dokter ada saran nggak Dok? Baik, ya inilah pentingnya sekali lagi Ibu untuk sebelum bulan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan itu diperiksa dulu dengan Lantus sekali sehari 12 unit dan metformin tadi. Itu kendali gula darahnya seperti apa? Kalau kendali gula darahnya baik, memuaskan gitu, kendali gula darahnya, HbA1c-nya baik, gula darah puasanya baik, pada waktu bulan Ramadan itu Lantusnya diturunkan dosisnya menjadi misalnya diturunkan ya sekitar 20-30% diturunkan. Jadi bisa diturunkan sampai 8 unit misalnya. Bisa. Baik, Dok. Atau 10 unit misalnya gitu Dok. Bisa diturunkan seperti itu. Nah, tapi itu dengan asumsi baik gitu, gula darahnya terkendali baik. Kalau seandainya gula darahnya belum bagus terkendali, HbA1c-nya masih tinggi atau gula darah postprandialnya itu tinggi, maka Lantusnya bisa tetap diturunkan, tetapi harus ada obat untuk gula darah postprandial, artinya gula darah habis makan. Kan tadi di awal sempat disinggung bahwa penelitian menunjukkan bahwa setelah makan buka puasa, ternyata pasien diabetes itu mengalami kenaikan gula darah yang agak tajam, dan itu tentu juga dihindari.
Hmm, baik. Jadi kelihatannya memang kalau ya harusnya sih tetap kembali lagi ke dokter yang merawat, tapi kalau seandainya ini mungkin diturunkan sampai tadi 8 unit atau kalau kita memang mau hati-hati sekali ya 50% masih boleh ya dok ya dikurangi dosis insulinnya. Ya dok ya. Boleh dok. Hmm. Oke, mungkin jadi sekitar 6 unit gitu ya sambil dilihat. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya nih dok. Nah ini juga mungkin banyak sekali orang tua yang merasakan nih dok, terutama di bulan Ramadan ya. Karena ada sholat Hmm. tarawih. Jadi ortunya selama ini diberikan akarbose dok, 3 kali 1. Hmm. Tarawih ini sangat terganggu karena maaf katanya sering buang Hmm. gas. Jadi Ya. bermasalah dengan wudhu. Nah, apakah obatnya bisa diganti dulu ya dok? Nah, gimana nih dok? Ya, insya Allah bisa. Kalau seseorang menggunakan akarbos saja, lalu gula darahnya cukup terkendali. Cuman sekali lagi, kita nggak tahu ini kasusnya terkendali nggak sebelumnya gitu ya. Jadi kalau bisa ya periksa aja dulu deh HbA1c. Kemudian kalau punya alat di rumah, periksa yang tadi 4 waktu yang tadi udah diterangkan tadi. Kemudian dilihat kalau gula darahnya tadi nggak lebih-lebih dari habis makan nggak lebih dari 180, kalau lagi belum makan itu nggak lebih dari 130 atau 150 tadi yang rambu-rambu yang tadi udah sempat kita singgung tadi ya untuk orang tua yang cukup sehat maupun yang kompleks itu. Nah kalau gula darah cukup terkendali dengan akarbos, biasanya sih seseorang pasien yang cuman pakai akarbos itu biasanya termasuk ringan dok. Jadi Iya. bisa di stop karbosnya. Karena karbos memang membuat gula yang terkandung di dalam makanan itu enggak bisa diserap. Sehingga kalau makanannya banyak mengandung karbohidrat, karbohidrat di dalam pencernaan kita, di dalam lambung dan usus halus akan berubah, dicerna oleh enzim tubuh kita, di pencernaan itu akan berubah menjadi glukos, di breakdown atau dipecah gitu ya. Kayak misalnya gini, yang punya duit 100.000 itu dipecah-pecah menjadi 1.000-an atau 5.000-an gitu barangkali buat bagi-bagi duit misalnya gitu ya. Nah itu dipecah. Nah itu juga makanan kita misalnya nasi, kentang, roti dan lain-lain itu dipecah menjadi glukos. Nah kalau seandainya sampai ke bawah ke usus besar karena nggak diserap sama usus halus kita oleh karena kerja dari akarbos tersebut, maka di usus besar itu kalau banyak gulanya itu menjadi sumber makanan buat bakteri di usus. Usus besar itu mengandung banyak bakteri sehat sih mudah-mudahan sebagian ya. Nah itu nanti hasilnya adalah terjadi produksi berlebihan dari gas, lalu menjadi banyak flatus atau banyak buang gas. Ya. Di stop aja bagusnya. Jadi bisa Cuman di bisa mudah-mudahan ya, tapi dicek dulu dok yang 4 kali itu. Kalau di stop ternyata gulanya naik 400-an, jangan-jangan memang sebelumnya bulan puasa dengan akarbos sebetulnya nggak cukup gitu dok. Iya, iya, itu dia ya, Dok. Makanya pentingnya yang tadi, lagi-lagi pentingnya pengkajian sebelum bulan Ramadan gitu. Nah, Dok, kemudian nih ada pertanyaan lagi nih, Dok, terkait dengan masalah pengecekan gula darah waktu-waktunya. Nah, kan memang dari ini sudah mengeluarkan tuh, Dok, ada beberapa titik yang hilang ya, bahkan ada 7 titik tuh kalau nggak salah. Nah, jadi pertanyaannya gini, Dok, ibunya 63 tahun, sakit gula, minum glimepiride 2 miligram, Dok, 1 kali, dan metformin 3 kali 500 mili. Juga ada amlodipin sama atorvastatin katanya dok. Nah selama puasa metformin biasanya hanya diminum 2 kali katanya. Nah kemudian saya lihat di anjuran cek gula darah pada saat puasa itu sangat sering ya dok pengecekan gula darahnya. Nah apakah memang setiap hari harus selalu begitu dok? Jadi kayak dicekin gula darahnya sesering itu gitu loh dok? Atau cukup seminggu 2 kali seperti pemeriksaan gula darah mandiri biasanya gitu. Itu kan memang agak ada titik-titik tuh dok ya. Nah itu gimana tuh? Ya. Jadi saya terangkan dulu tentang yang 7 titik tadi yang dianjurkan. Ya. 7 titik itu nggak harus diperiksain setiap hari 7 kali, kecuali ada yang menggunakan insulin 2 kali atau lebih dalam sehari. Biasanya diabetes tipe 1 itu harus menggunakan insulin 2 kali atau lebih dalam 1 hari. Misalnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau bahkan 4 kali sehari. Nah, itu sebaiknya dipantau 7 titik tadi. 7 titik tadi itu adalah yang tadi udah diterangkan, ada 4 sebelum buka puasa, kemudian 2 jam setelah mulai buka puasa,
sebelum sahur, 2 jam sejak mulai makan sahur. Kemudian tambahannya ya 3 lagi itu adalah yang paling penting adalah pada saat mengalami gejala. Pada saat mengalami gejala atau keluhan yang berhubungan dengan hipoglikemi atau hiperglikemi, kan tadi udah diterangkan ya kalau hipoglikemi itu beberapa gejala yang khas, kalau hiperglikemi ada beberapa gejala yang memang nggak begitu khas. Nah kalau ada kecurigaan, wah kayaknya nih si opa, oma ini kayaknya ada gejala-gejala hipoglikemi nih, periksain. Kalau kelihatan dia kok kayaknya jadi bingung ya, periksain. Kok kelihatan dia gelisah, periksain. Nah itu yang waktu yang paling penting untuk periksa gula darah kalau dia kelihatannya seperti bukan dirinya sendiri misalnya gitu. Kemudian periksa juga pada waktu siang hari. Kemudian periksa juga pada waktu sekitar asar, jadi sekitar jam 3-an. Nah itu nanti akan kelihatan dari pola-pola itu di mana fluktuasi gula darahnya pada saat bulan puasa. Nah, boleh juga sesekali sebelum tidur. Tapi biasanya sebelum tidur tuh dekat-dekat waktunya dengan 2 jam sesudah buka puasa dan dekat dengan sebelum sahur. Jadi biasanya saya nggak anjurkan lagi pada pasien. Tapi boleh juga diperiksain dok sekitar jam 11 atau jam 10 malam itu boleh juga ditambahin. Nah, tapi itu nggak harus setiap hari, apalagi buat ibu ini ya, kalau nggak salah ibu-ibu ya, yang 63 tahun dengan minum glimepirid 2 mg sekali sehari. Nah, ini kan nggak ada insulinnya. Jadi biasanya saya cuma minta 4 kali sehari tersebut pada waktu minggu pertama itu lakukan 2 kali atau 3 kali seminggu. 4 kali tersebut boleh dicicil juga. Jadi misalnya hari ini cuma waktu buka puasa, besok pada waktu sahur, hari berikutnya pada waktu buka puasa, hari berikutnya pada sahur. Jadi kita punya 3 set data. Kalau dihitung jadi 4 waktu tersebut kita ada 3 set data dalam 1 minggu pertama. Kenapa dalam 1 minggu pertama? Karena itu yang akan menentukan kelihatannya nanti dalam sisa 3 minggu kemudian akan jadi seberapa bergelombang itu gula darahnya. Nah, 4 waktu itu aja. Tapi kalau mau lebih lebih hemat, oke, 2 kali sekali saja dalam waktu 1 minggu pertama itu lakukan 1 kali dalam 4 timing tersebut, 4 momen tersebut diperiksa 1 kali dalam minggu pertama. Lalu dari situ laporkan ke dokternya kalau bisa. Ini hasilnya seperti ini, gimana pendapat dokter? Nah, kalau nanti hasilnya cukup baik, ya bisa dilanjutkan. Nah, saya setuju kalau metformin 3 kali 500 diturunkan 2 kali 500 masih boleh. Tetapi ingat bahwa glimepirid ya tadi 2 mg itu jangan diberikan pada waktu sahur. Biasanya glimepirid diberikan pada waktu makan pagi. Nah, pada waktu bulan puasa itu harus dipindah pada waktu buka puasa. Dan buka puasanya bukan buka puasa yang takjil, karena kan biasanya kita makan takjil dulu. Habis makan takjil kita sholat dulu. Habis sholat, kemudian kita baru makan buka puasa. Nah, itu kalau diberikan terlalu cepat itu pada waktu makan takjil, takutnya kalau takjilnya pas sedikit, nanti pada waktu buka puasanya kita udah keburu lemes. Jadi minum pada waktu mau buka puasa. Ya, dok, ini karena saking menariknya nih sampai kita nggak ngerasa udah mau 1 jam. Tapi dok, udah bahkan jam nih kayaknya. Tapi ini ada satu pertanyaan yang kayaknya penting dok. Dan ini dok, sorry, ini kelihatannya ada followersnya dokter Jo. Jadi ini Mas HN Caca, tapi pertanyaannya kayaknya udah kita jawab sih dok tadi. Jadi bagaimana cara mengatur insulin bagi orang DM tadi udah sambil dijelasin ya dok. Dan gimana cara mengatur gula darahnya bisa teratur saat berpuasa dan terkontrol. Nah, mungkin tadi dokter Jo juga udah jelasin ya secara general, karena memang perkara orang sakit gula, obatnya, dosisnya itu sangat individual ya dok. Jadi nggak bisa kita bilang secara dosisnya sekian-sekian gitu di sini ya dok ya. Mungkin saya tambahkan sedikit aja dok, kalau insulin pada DM, yang DM tipe 2 ini lansia DM tipe 2 yang udah lanjut sehingga mesti diberi insulin 3
kali sehari atau 4 kali sehari. Kalau insulinnya adalah insulin basal yang diberikan 1 kali sehari, misalnya insulin Detemir, mereknya Levemir, insulin Degludec, mereknya Tresiba, insulin Glargin, mereknya Lantus atau Lantus XR, itu diberikan 1 kali sehari, biasanya nggak masalah, cuman tadi yang sempat disinggung, turunkan dosisnya, asal gula darahnya nggak liar gitu ya, sebelum itu turunkan, biasanya sekitar 20-30%, bahkan bisa lebih lanjut kalau memang bagus banget. Diturunkan dosisnya, lalu diberikan pada waktu berbuka atau pada malam hari setelah tarawih boleh. Nah, kalau insulin prandial, artinya insulin yang mengimbangi waktu makan, itu ada berbagai merek. Pokoknya kalau dokter bilang, suntikan ini saat makan, gitu, pada waktu makan, segera sebelum ataupun segera sesudah. Nah, pada waktu yang dosis pagi biasanya diberikan pada waktu buka puasa, dok, dosisnya full. Yang waktu dosis malam biasanya diberikan pada waktu sahur, pindah ke atas sahur, tetapi dosisnya kurangi sekitar 20-30% juga, kadang-kadang sampai 50% dari dosis awal. Misalnya dapat insulin prandial, misalnya saya sebutin aja mereknya ya, misalnya Apidra atau Novorapid atau Humalog, pada waktu belum bulan Ramadan itu dapat 8 unit pada waktu makan malam, maka itu dipindahin kepada waktu sahur, dan itu dosisnya diberikan boleh turun 20-30%, bahkan bisa sampai 50%. Jadi kita bisa kasih pada waktu makan sahur 4 saja atau 5 saja gitu. Jadi mungkin di sini yang paling pantang juga satu hal ya dok, kan kadang-kadang kan pasien ada juga yang aduh gulanya tinggi banget nih, aduh insulinnya naikin deh 2 unit gitu ya, yang tadinya 10 unit jadi 12 unit. Nah sebetulnya pada saat tidak berpuasa aja itu tidak dianjurkan ya dok, apalagi kalau pada saat puasa. Jadi misalnya pas lihat nih gula darah ibunya 400 gitu, oh kalau gitu lantusnya kita naikin aja deh ya jadi berapa, 16 unit gitu misalnya, supaya gula darah terkontrol. Nah itu bahaya hipoglikemia akan jadi jauh lebih besar ya dok, dan itu tidak diperkenankan ya dok ya, menaikkan darah sendiri, menaikkan dosis insulin sendiri tanpa saran dari dokter gitu ya dok. Kalau saatnya gulanya sampai setinggi itu, memang sudah waktunya untuk harus ketemu dokter, paling nggak lewat konsultasi dok, atau lewat DM ke Instagramnya dok. Saran buat yang semua yang berpuasa sih, nggak hanya lansia, selalu kemana-mana ini bawa dua macam cairan. Yang satu adalah air putih, air mineral atau air putih gitu ya, air putih yang cukup. Kemudian satu botol lagi atau satu botol minuman lagi itu air gula yang manis, yang dalam keadaan biasa nggak boleh. Kalau lagi terjadi hipoglikemi itu minum yang manis. Ya kalau bisa dipastiin dengan gula darah kapiler, kalau nggak bisa ya dengan klinis yang tadi jelasin. Kalau kira-kira hiperglikemi, apalagi gula darahnya sampai 400, maka buru-buru minum air putih yang banyak supaya ada sedikit penurunan gula darah. Gitu. Dr. Jo, ini boleh satu pertanyaan lagi dok dari ya. Jadi ini ada pertanyaan, kebetulan sakit gula dan hipertensi, sudah menggunakan insulin dok, yang sebelum tidur itu 20 unit katanya, berarti mungkin antara Lantus atau Levemir ya dok, dan kan 3 kali 12 unit, 4 kali nih dok kayaknya insulinnya ya dok ya. Gula darah kalau dicek saat puasa masih berkisar 80-200, karena dosis insulin yang malam hanya diberikan 10 unit dok. Dan apakah harus dikembalikan ke 20 unit ya dok gitu. Terima kasih jawabannya dok. Jadi mungkin yang malam jadi 10 unit, terus kan yang makan siang pasti, yang prandial siang pasti nggak dikasih mungkin ya dok ya. Gitu. Jadi ini gimana nih dok? Ya, jadi penurunan dosis basal insulin yaitu yang sekali sehari itu memang bisa berkisar antara 20-50%. Boleh diturunin separuhnya, ini kan dari 20 unit jadi 10 unit ya dok. Boleh aja, tetapi kan ternyata gulanya tinggi dok sebelum makan. Atau gula darah sore gini nih, jam-jam sore gini gulanya masih sampai tinggi nih, 200. Itu artinya insulin basalnya itu terlalu kurang. Jadi dikuranginnya jangan dari 20 menjadi 10, tapi 20 menjadi 15 atau 14 unit gitu, pesan saya. Baik dok ya.
Mudah-mudahan dengan misalnya diturunkannya menjadi ya mungkin sekitar 30% ya dok ya, jangan sampai 50% gula darahnya. Ini kan sebenarnya kalau berkisar 180 sampai 200 ya, paling nggak lebih tinggi dari 200 ya dok ya. Mungkin udah dengan dosis yang tadi dokter Jo bilang itu sudah lebih bisa terkontrol gitu. Nah, jadi memang kalau diabetes ini variasinya banyak sekali masalahnya ya dok ya, karena pengobatannya juga bervariasi, kadang-kadang jadi keluhan ataupun kendala-kendalanya pasien-pasien juga jadi sangat bervariasi gitu. Nah, tapi alhamdulillah banget nih dok, jadi yang dari direct message yang ada 7 ini sudah bisa jawab semua sama dokter Johannes. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Aduh, Kita berusaha mau bantu, kalau bisa kita mungkin bantu deh sebaik-baiknya supaya bisa puasa gitu. puasa. Ya mungkin ya makanya jadi kemarin juga kita berpikir aduh ini mungkin udah agak terlambat tapi ternyata kok oh enggak juga ya karena kan memang kadang-kadang kendala itu dirasakan di kayak sekarang nih 1 minggu puasa gitu ya dok ya. Jadi kita mudah-mudahan apa yang dijelaskan sama dokter Johannes bisa menjadi pegangan dan bisa membuat puasanya jadi lebih lancar, bebas dari hipoglikemi ya dok ataupun kondisi-kondisi yang lain. Mungkin dok sebelum kita um, selesai kesimpulan dan sedikit pesan-pesan buat teman-teman geriatrik care ataupun oma opa yang nonton nih dok, gimana dok? Iya, saya sih sebetulnya senang sekali dengan diundang dan masa kehormatan nih, diundang dia. Aku banget dokter Johannes bisa meluangkan waktu aku minta untuk kita bisa IG live sama-sama nih dok. Terima kasih nih dok. Saya merasa senang bisa hadir di tempat dokter. Kemudian saya merasa perlu sekali untuk yang nonton ini nggak hanya generasi istilahnya generasi yang lebih senior, tapi juga generasi yang lebih junior Iya untuk dok. memperhatikan bahwa geriatri itu sebetulnya adalah masalah yang besar. Artinya suatu hal yang perlu diperhatikan gitu loh. Bukan hanya memikirkan yang kekinian saja, tapi juga kita harus memikirkan geriatri karena pertama penduduk yang lansia itu semakin banyak ya dok. Iya dok. Semakin banyak kecuali ya mungkin di daerah yang barangkali ada perang gitu dok ya atau ada pandemi yang luar biasa gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan itu nggak terjadi ya di kita. Tapi kalau lihat trennya penduduk usia di atas 60 tahun itu semakin banyak di seluruh dunia. Kemudian dengan semakin tingginya usia, risiko untuk punya penyakit diabetes semakin meningkat. Kemudian risiko untuk penyakit lain seperti jantung, pembuluh darah, stroke, ginjal, dan lain-lain itu juga meningkat. Terus ditambah tadi dokter sudah juga menyinggung tentang masalah fungsional, juga masalah emosional atau psikologis. Nah itu juga semakin besar, semakin mungkin gitu. Jadi masalahnya pada orang lansia tidak hanya fisik semata, tidak hanya jari bengkak, tidak hanya leher kaku, tapi juga lebih besar daripada itu. Kemudian juga orang yang dengan diabetes itu kalau memasuki usia yang makin tinggi itu biasanya teman-teman diabetes bermunculan seperti tadi sudah disebutkan ya hipertensi, ya kolesterol, kemudian asam urat, kemudian fatty liver, kemudian gangguan ginjal dan jantung, pembuluh darah semuanya itu mulai bermunculan juga. Jadi kita mesti lebih perhatian terhadap orang tua dengan diabetes. Orang tua aja kita harus perhatikan, apalagi orang tua dengan diabetes, karena diabetes merupakan salah satu dari yang kita sebut ibunya penyakit. Dari Iya, bercabang ya dok, mana-mana penyakit lain. Dan itu ya. butuh perhatian dari semuanya. Dan perhatian dari semuanya itu termasuk kita-kita yang sekarang mungkin masih muda, yang mungkin sekarang lagi jaya-jayanya, tapi tunggu 10-20 tahun lagi mungkin kita akan menjadi seperti yang kita bicarakan gitu. Ya, yang umur 50-an 10-20 tahun lagi mungkin jadi seperti itu. Yang masih muda ya tunggu 20, 30, 40 tahun lagi pasti akan menuju ke masa itu. Jadi akan bagus sekali kalau kita bisa perhatikan dari sekarang
Saya sangat appreciate banget ini geriatric care. Satu hal yang baik sekali, terutama mengajarkan pada masyarakat bahwa dokter, khususnya geriatri, itu tidak hanya memberikan resep terus selesai masalahnya ya dok. Geriatri itu adalah bidang kekhususan dari penyakit dalam yang memperhatikan seorang manusia itu secara whole, secara holistik namanya, whole being, secara keseluruhan, nggak cuma memperhatikan ngeresepin terus selesai gitu, tapi juga memperhatikan secara keseluruhan segala aspeknya, segala aspek kehidupannya. Saya salut banget buat Dokter Tia, harap dilanjutkan terus. Banyak orang butuh geriatric care dan makin banyak orang yang membutuhkan hal tersebut. Ya. Aduh, terima kasih banyak Dokter Johannes untuk pencerahannya, untuk penjelasannya tadi gitu ya. Karena memang ini juga salah satunya sebetulnya media, karena kan memang geriatri itu salah satu cabang ilmu penyakit dalam yang paling baru ya dok gitu. Jadi mungkin dari teman-teman di sini juga yang ikut, karena sebagian besar yang follow juga di sini anak-anak muda sih dok kelihatannya. Jadi yang memang mau memperhatikan kesehatan orang tuanya. Nah itu karena memang cabangnya cukup baru gitu ya dok. Jadi memang masih banyak yang tidak tahu tentang apa sih itu geriatri. Jadi memang media edukasi ini adalah untuk memperkenalkan itu gitu loh dok. Bahwa memang geriatri itu cabang ilmunya dari penyakit dalam, dan memang kita nggak bisa kerja sendiri ya dok. Kita seringkali memang harus berkolaborasi gitu ya dok. Jadi untuk supaya mendapatkan goal yang pasien kita harapkan ya dok, itu banyak sekali kita akan melibatkan disiplin-disiplin ilmu. Kayak sekarang nih kita ya dok, antara geriatri dengan endokrin, kadang-kadang juga geriatri dengan ginjal, endokrin, dan juga kardio. Jadi memang kita sama-sama biasanya kita buat tim gitu ya dok, kalau untuk pasien-pasien geriatri. Jadi sekali lagi Dokter Johannes, terima kasih banyak buat waktunya, kesempatannya, kemudian juga untuk jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah pasien yang sudah ada direct message geriatrika. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya dok. Satu nih dok, nanti biasanya habis lebaran, nah itu berdatangan tuh dok, gula darah 400 ya dok. Yeah. Mungkin nanti kalau dokter ada waktu kita bisa ngobrol lagi nanti setelah lebaran untuk kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah untuk dokter dan teman-teman, selamat menjelang berbuka puasa ya dok. Kita nggak kerasa udah 1 jam lebih juga nih dok, hampir 1,5. Mudah-mudahan apa yang hari ini kami bicarakan dengan Dr. Johannes bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton, dan semoga semuanya juga tetap sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan juga untuk Dr. Johannes khusus, semoga apa yang disampaikan menjadi berkah dok, karena sudah membagi ilmu yang untuk orang-orang di sekitar gitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Ya, terima kasih Dokter Tia, terima kasih teman-teman semua. Selamat berpuasa. Ya dok. Hari ini.